Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan nahwu melalui kitab Al-Ajurumiyah karya Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Daud As-Sonhaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada beliau dan juga kepada kita dan memberkahi ilmu beliau untuk beliau khususnya dan untuk kita sebagai penuntut ilmu. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang nawasibul fi'lil mudhari, yaitu apa saja yang bisa membuat sebuah fi'il mudhari menjadi mansub atau beri'rab nasab. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang jawazimul fi'lil mudhari, yaitu apa saja yang bisa membuat sebuah fi'il mudhari ini beri'rab jazm atau majzum. Jawazim ini jamak dari jazim, yaitu yang menjazmkan atau yang membuat sebuah fi'il mudhari ini beri'rab jazm. Ditulis di sana di kitab Al-Ajurumiyah, wal jawazimu, dan amil jazm atau yang membuat sebuah fi'il mudhari itu beri'rab jazm atau majzum itu ada tsamaniyata asyara, ada 18. Wahia, dan dia adalah lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wad du'a, la finnahyi wad du'a, in ma man, mahma, izma, ayu, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Ini sudah 18. Kemudian idza fi syi'ri khossatan. Idza di dalam syair, khossatan khusus. Jadi ada tambahan untuk syair ini, idza bisa menjadi jazim fi'il mudhari. Baiklah, kita bahas satu persatu. Pertama, lam. Lam ini jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia bisa kita artikan tidak atau belum. Contohnya di sini ada sebuah kalimat, yaqra'u al-waladu kitabahu. Anak itu sedang membaca bukunya. Kemudian kita masuki lam ke dalam kalimat ini menjadi lam yaqra' al-waladu kitabahu. Maka yang tadinya yaqra'u menjadi yaqra', majzum. I'rabnya jazm, tandanya sukun. Terus lam ini artinya apa di kalimat ini? Lam yaqra artinya tidak membaca, tapi tidak membacanya ini bukan sekarang sedang tidak membaca, tetapi tidak membaca di masa lampau. Atau bisa juga kita terjemahkan belum membaca. Lam yaqra al-waladu kitabahu. Anak itu tidak membaca bukunya di masa lampau, atau anak itu belum membaca bukunya. Maka kita simpulkan lam di sini memiliki beberapa faidah. Yang pertama jazmun, yaitu menjazmkan sebuah fi'il mudhari. Yang tadinya tadi yaqra'u menjadi yaqra'. Yang tadinya beri'rab rofa tandanya dhammah menjadi beri'rab jazm tandanya sukun. Yang kedua, faidahnya itu nafyun. Nafyun itu meniadakan atau membuat sebuah fi'il mudhari yang tadinya artinya itu positif menjadi negatif. Contohnya yaqra'u artinya membaca. Setelah dimasuki lam menjadi lam yaqra' artinya tidak membaca di masa lampau atau belum membaca. Kemudian faidah yang ketiga adalah qalbun, yaitu merubah yang tadinya fi'il mudhari itu terjadi di masa sekarang, tadi ya sedang membaca, ketika dimasuki lam maka terjadinya menjadi di masa lalu. Lam yaqra tidak membaca di masa lalu atau belum membaca. Contohnya tadi ya, yaqra'u artinya sedang membaca di kalimat ini terjadi di masa sekarang, berubah menjadi lam yaqra terjadi di masa lalu, artinya tidak membaca di masa lalu atau belum membaca. Jadi lam ini tidak bisa digunakan untuk menunjukkan
sebuah fiil atau kata kerja yang terjadi di masa sekarang. Misalkan kita ingin terjemahkan anak itu sedang tidak membaca, maka kita tidak boleh gunakan lam yakro, tapi gunakanlah la yakrou, sedang tidak membaca. Jika menggunakan lam, maka artinya bukan sedang tidak membaca, tapi tidak membaca di masa lampau atau belum membaca di masa lampau. Kemudian selanjutnya lamma. Lamma ini sebenarnya jika kita terjemahkan itu hampir sama dengan lam, yaitu tidak atau belum. Nah, contohnya di sini ada sebuah kalimat yang tadi yaqra'u al-waladu kitabahu, anak itu sedang membaca bukunya, kemudian kita masuki lamma menjadi lamma yaqra' al-waladu kitabahu. Artinya sama seperti lam, anak itu belum membaca bukunya. Nah, lamma ini sama juga memiliki 3 faidah yang tadi, jazmun, nafyun, dan qalbun. Menjazmkan sebuah fi'il mudhari yang tadinya ini marfu ya, i'rabnya rafa tandanya dhammah menjadi majzum, i'rabnya jazm tandanya sukun. Kemudian menafikan atau membuat yang tadinya membaca menjadi tidak membaca atau belum membaca. Kemudian qalbun tadi yang tadinya sedang membaca terjadinya sekarang nih menjadi terjadi di masa lampau, lamma yaqra, belum membaca. Nah, jikalau lam dan lamma ini sama artinya, yaitu tidak yang mana terjadi di masa lampau atau belum, maka apa bedanya lam dan lamma dan bagaimana cara menggunakan lam dan lamma ini di dalam kalimat yang tepat. Yang pertama lam. Lam jika dimasukkan ke dalam sebuah fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu atau kata kerjanya atau kejadiannya itu tidak terjadi di masa lampau dan mungkin tetap tidak terjadi di masa sekarang atau yang akan datang jika sebuah kata kerja dimasuki lam. Atau kata kerja tersebut atau kejadian tersebut tidak terjadi di masa lampau dan mungkin telah terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Contohnya, di sini ada sebuah ayat ya kan, lam yalid walam yulad. Allah lam yalid tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakan. Di sini ketika kata yalid mempunyai anak, kemudian dimasuki lam yalid tidak mempunyai anak atau tidak beranak. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan ini di masa lampau. Dan tetap tidak beranak dan tidak diperanakan hingga masa sekarang dan yang akan datang. Jadi menggunakan lam. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan di masa lampau dan terus tidak beranak dan tidak diperanakan hingga masa sekarang dan yang akan datang. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, tidak terjadi di masa lampau dan mungkin telah terjadi di masa sekarang. Contohnya kalimat lam yaktasil zaidun fis sabahi thumma iktasala. Lam yaktasil tidak mandi atau belum mandi zaidun, zaid fis sabahi di pagi hari, summa iktasala, kemudian dia telah mandi. Maksudnya apa? Di dalam kalimat ini artinya Zaid lam yaktasil fis sabahi, pagi hari tadi tidak mandi. Summa iktasala, tapi kemudian sekarang telah mandi. Artinya ketika kita menggunakan lam, contoh di sini belum mandi, lam yaktasil, ada kemungkinan dia sekarang sudah mandi. Seperti contohnya di kalimat ini. Lam yaktasil zaidun fis sabahi summa iktasala. Zaid belum mandi di pagi hari. Summa iktasala. Tapi sekarang sudah mandi. Seperti itu. Itu untuk lam. Sedangkan lamma ketika sebuah fi'il mudhari dimasuki kata lamma, maka artinya fi'il mudhari tersebut atau kejadian atau pekerjaan tersebut tidak terjadi
tidak terjadi di masa lampau, dan sampai sekarang, sampai detik ini, sampai kita ngomong itu masih belum terjadi juga. Dan kemudian lamma ini juga biasanya dipakai untuk hal yang adanya kemungkinan atau harapan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, lamma yastarih al-waladu. Yastarih artinya beristirahat. Al-waladu anak itu. Lamma yastarih al-waladu. Anak itu belum beristirahat. Kapan tidak beristirahatnya? Dari masa lampau sampai detik ini anak itu belum beristirahat. Contohnya, ada seorang anak yang mungkin dari pagi itu main dan tidak beristirahat juga sampai sekarang. Terus kita katakan lamma yastarih al-waladu. Anak itu belum beristirahat dari pagi sampai detik ini. Menggunakan lamma. Kemudian adanya kemungkinan atau harapan terjadi di masa yang akan datang. Kita lihat nih, anak itu memang dari pagi sampai sekarang belum beristirahat. Tapi nanti suatu saat pasti akan beristirahat. Karena yang namanya anak bermain pasti ada capeknya dan pasti akan beristirahat. Maka kita katakan lamma yastarih al-waladu. Anak itu dari pagi, dari tadi belum beristirahat sampai sekarang. Tapi kemungkinan akan istirahat setelah ini. Setelah dia capek. Nah, inilah perbedaan antara lam dan lamma dari segi maknanya atau penggunaannya di dalam sebuah kalimat. Kemudian kita bahas jazimul fi'il mudhari yang lain, yaitu alam dan alamma. Nah, sebenarnya alam dan alamma ini yaitu lam dan lamma yang ditambah a. Jadi alam itu a ditambah lam, kemudian alamma itu a ditambah lamma. Lam dan lamma tadi sudah kita bahas. Sedangkan a sendiri artinya apakah. Dia adalah istifham atau sebuah kata pertanyaan. Jadi alam artinya apakah tidak atau apakah belum. Alamma juga sama, apakah tidak atau apakah belum. Contohnya dalam sebuah kalimat, alam yaktasil al-waladu, apakah anak itu lam yaktasil, belum mandi gitu. Alam yaktasil al-waladu, apakah belum mandi anak itu. Kemudian alamma contohnya, alamma yastarih al-waladu, apakah belum beristirahat anak itu. Nah, ini alam dan alamma. Jadi sebenarnya lam dan lamma yang diberi a, yang artinya apakah. Selanjutnya lamul amri wad du'a. Lam perintah dan doa, dan juga la finnahi wad du'a. La di dalam an-nahi itu larangan, wad du'a dan doa. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama lamul amri. Lam untuk perintah. Contohnya di sini liyaqra at-tilmidhu kitabahu. Li di sini lamul amri, la untuk menunjukkan perintah. Nah, yaqra artinya membaca. Yaqra'u at-tilmidhu kitabahu. At-tilmidhu siswa itu, yaqra'u membaca, kitabahu kitabnya. Ketika kita tambahkan li menjadi liyaqra at-tilmidhu kitabahu, hendaklah membaca at-tilmidhu siswa itu kitabahu bukunya. Jadi li ini berarti perintah. Hendaklah siswa itu membaca kitabnya. Nah, ini contoh untuk lamul amri. Nah, lamul amri ini ketika khitobnya atau orang yang kita ajak bicara ini di bawah kita, maka menjadi perintah. Tapi ketika orang yang kita baca itu di atas kita, menjadi permohonan. Nah, apalagi jika khitobnya atau yang kita ajak bicara adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita katakan itu perintah, tapi kita katakan sebagai doa, yaitu permohonan. Maka ketika kalimatnya Robbi, ya Tuhanku, litagfir li, tagfir artinya engkau mengampuni li bagiku, ya. Litagfir li, maka artinya tentu bukanlah Tuhanku, hendaklah engkau mengampuniku, tapi sebagai permohonan, ya Tuhanku, ampunilah aku.
Jadi lamul amri dan lamul du'a itu sama aja, cuma beda khitobnya, beda yang kita ajak bicara. Kalau orang mungkin bisa kita katakan itu perintah, tapi kalau Allah maka tidak mungkin kita sebut itu perintah, tapi kita sebut doa. Ini lam ya. Ini lamul amri dan lamul doa, yaitu lam yang artinya perintah atau doa yang dapat menjazmkan atau membuat sebuah fi'il mudhari menjadi majzum. Seperti di sini ya, liyaqra ini majzum tandanya sukun, dan litagfir ini juga majzum tandanya sukun. Nah, kemudian selanjutnya la finnahi, la untuk larangan dan la untuk doa. Pertama la finnahi, la untuk larangan. Contohnya la tadrib waladaka. Tadrib artinya engkau memukul waladaka, anakmu. Tadribu waladaka, engkau memukul anakmu. Ketika kita sudah masuki la menjadi la tadrib waladaka, janganlah engkau memukul anakmu, menjadi larangan. Nah, sekali lagi ini jika khitobnya itu manusia atau orang yang di bawah kita, maka menjadi larangan. Tapi kalau khitobnya atau yang kita ajak bicara ini Allah, maka tidak mungkin kita sebut larangan. Karena tidak mungkin kita melarang Allah. Maka konteksnya bukan jadi larangan tetapi menjadi permohonan atau doa. Contohnya, Rabbana ya Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami. Nah, di sini artinya kami ya. La tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami in nasina, jika kami lupa. Nah, inilah jawazimul fi'lil mudhari yang kita bahas hari ini, yaitu ada lam, ada lamma, kemudian alam, alamma, kemudian lamul amri dan lamul doa, dan terakhir la finnahi, la untuk larangan, dan la fid doa, la untuk doa. Dan ini semua yang kita bahas sekarang adalah jawazimul fi'lil mudhari, yaitu yang menjazmkan fi'il mudhari, yang mana yang dijazmkan adalah satu fi'il mudhari, dan sisanya itu menjazmkan dua fi'il mudhari. Dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.